علشانك ممكن اخبط او ازعق او اكسر، علشانك اهد الدنيا حبيبي بس انت تقشر، علشانك علشانك ممكن اعيش اسبوع ما باكلش ولا اشرب، علشانك ممكن اسافر واتشحطط واتغرب، علشانك حبك يا حبيبي. All the diamonds in the world couldn't faze me, they don't shine as bright as you. All I want is you. Nah, ya habibi. All the riches and the pearls don't amaze me, couldn't buy me a love like you. All I want is you. Nah, oh my love, what you worried for? You got all my trust, all my love, all my heart, you're forevermore. You got all my days, all my nights, all my if you mata uang paling tinggi di dunia ini adalah real. Yang 37 atau 40? Semuanya, balik lagi bersama saya Eka Prasetya. Hari ini saya senang sekali nih berada dengan orang-orang yang luar biasa ya. Sekarang kita berada di daerah Pondok Indah di Kadin Indonesia Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk Gulf Cooperation Council atau kita sebut dengan GCC ya. Sekarang saya juga bersama dengan Pak Dripa selaku dari sekretariat dari GCC, Komite GCC dan Sekjen. Dan juga ada dengan Ibu Insinyur Nana Saragi selaku WKU Kadin Kepri di bidang tenaga kerja dan pendidikan. Dan yang terakhir saya bersama dengan Pak Syara Yuda, yaitu dari Deputi Saudi Arabia. Terima kasih telah datang ke podcast kecil-kecilan kita hari ini. Nah, mungkin sedikit tentang pembicaraan kali ini bisa dibuka oleh Bu Nana Saragi. Ya, terima kasih buat semuanya. Halo Nusantara ya. Di sini saya dari Kamar Dagang dan Industri kebetulan saya dari WKU bidang ketenaga kerjaan dan pendidikan Kadin Kepri ya. Kita tahu sendiri bahwa Kadin itu adalah rumah pengusaha mitranya pemerintah. So kita harus bagi-bagi dong yang namanya informasi-informasi penting yang kayaknya ini harus menambah wirausaha muda yang baru ya, mumpung kalau misalnya seperti kalian nih, kebetulan Ibu Nana itu kan pemilik dari Habibie Education Youth ya, yang kalian udah ada di Jerman punya uang banyak terus mau kembali ke Indonesia mau jadi wirausaha atau masuk Kadin ke depan ya. Oke, saya di sini seneng banget ya diapit oleh
pengurus-pengurus Kadin yang sudah sangat-sangat senior. Di sini ada Bapak Dripa yang tadi sudah diperkenalkan. Cerita dong Pak sedikit ya tentang apa sih yang dilakukan oleh kawasan Teluk ya. Itu saya lihat ada negara Bahrain, ada Kuwait, ada Oman ya, ada UEA, kemudian ada Saudi Arabia ya, ada negara-negara lain yang ini benderanya sudah ada di depan. Mana tahu nih informasi-informasi ini berguna banget buat pengusaha-pengusaha yang kepengen ekspor kepengen apa gitu ke sana dan bisa bermitra dengan Kadin Indonesia. Terima kasih Bapak, tolong nih kita balik alami. Gimana Bapak? Wah, kalau pertanyaannya seru, jawabannya jadi harus seru. Iya, juga, seru, kan? betul banget. Jadi teman-teman, adik-adik, sahabat-sahabat, komite GCC itu adalah sebutan singkat ya dari komite ini, namanya panjang. Kadin Indonesia itu memiliki puluhan komite luar negeri yang bersifat sebagai yang bertugas untuk menghubungkan kita dengan mitra-mitra di luar negeri. Komite kita ini meliputi sebagai Komite Multilateral Gulf Cooperation Council atau Dewan Kerjasama Negara-Negara Teluk yang memiliki anggota Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Nah, kerjasama ini bisa bersifat bilateral dengan masing-masing negara ataupun multilateral dengan organisasi. Jadi GCC itu gampangnya kalau kita di Indonesia ada ASEAN. Ya. Nah, ini negara Teluk ini dia membentuk organisasi yang jadi disebut bukan semua GCC. negara Timur Tengah ya Bukan, Pak, bukan. baik Nah. cukup yang di GCC. teluknya saja. Siap. Nah, hanya 6 negara, Siap. tapi 6 negara ini sudah mewakili 57% ekonomi negara-negara. Iya Teluk. betul banget. Negara-negara Negara-negara Timur Tengah. kaya yang ada Ya, di dalamnya. termasuk mata uangnya pun dalam top 10 itu top 3-nya Betul. ada di negara-negara ini. Ya kita tahu sendiri Mbak Eka ya, bahwasanya negara yang paling tinggi mata uangnya itu dari negara Teluk ini. Yang pertama itu adalah Kuwait, Betul. dinar Kuwait. Itu sampai 48.000 saat Betul. ini ya Pak ya, per satu dinarnya. 48.000 rupiah. Iya, dan di Alkitab sendiri dan Al-Quran itu dulu hitungannya emang dinar ya Pak. Ya. 1 dinar, 2 dinar, 3 ya. dinar. Waktu Ya. mereka belum kenal yang namanya pound sterling, USD dan lain sebagainya. Dan Oke dalam, Pak. dalam top 10 ternyata pound sterling Pound sterling nomor 5. Nomor 5. Kemudian Ya. Eropa, Euro nomor 7, dan kemudian USD nomor 9. 10-nya Kanada. Jadi ini mungkin jadi Pengetahuan baru pengetahuan buat baru kita buat semua. Tapi maknanya bukan sekedar peringkat itu, bahwa dalam perdagangan, apalagi kita berbicara perdagangan global, kita harus punya wawasan global. Betul. Dan salah satu tugas kami di Komite GCC adalah menyampaikan informasi dua arah dalam hal investasi dan perdagangan atau secara umum hubungan ekonomi antar kedua negara. Tidak tertutup, termasuk adalah menghubungkan bagaimana teman-teman pengusaha yang ada di luar negeri yang akan berinteraksi dengan negara-negara ini ataupun teman-teman dari Kepulauan Riau. Ya, Nah, betul. Karena harus- kita ketahui sendiri bahwa Riau, khususnya Batam itu very close with Singapore. So banyak banget perusahaan-perusahaan Iya. Timur Tengah termasuk Dubai ya Pak ya, UEA dan negara-negara Saudi Arabia yang masuk ke seperti Gulf and Copper ya dan lain sebagainya, oil and gas aja di sana ada 45 perusahaan yang rata-rata memang dimodali oleh perusahaan-perusahaan Timur Tengah yang masuk. Iya. Tapi selama ini Pak melalui Singapura. Nah, dengan adanya Kadin ini nggak harus melalui Singapura dong, bisa masuk Iya. melalui Kadin Indonesia. Betul. Dan kerjasama antara kita dengan para duta besar negara-negara tersebut yang ada di Indonesia, dengan para duta besar kita yang ada di sana, dengan kadin-kadin atau Chamber of Commerce yang ada di negara-negara tersebut, itu kita bangun. Ya. Sehingga kita punya peluang untuk membangun kerjasama di sana. Teman-teman para pengusaha ataupun calon pengusaha harus punya giroh ya, semangat untuk melakukan sinergi ini, karena silaturahmi itu membuka rezeki. Betul. Dan Betul termasuk banget. yang dilakukan Bu Nana ini jauh-jauh dari Kepri Iya. datang bukan untuk berenang ini, tapi kita untuk diskusi. Ya kebetulan tentang Bapak kan peluang-peluang. emang bagian daripada Kepri ya Pak ya. Ya, saya yang dapat amanah juga untuk menjadi koordinator dari wakil komite tetap koordinator wilayah Korea Kepulauan Kepri, Riau. benar Kepulauan Riau. Nah, kita coba nih ke Pak Yuda ya.
kita tahu sendiri loh Pak, di negara Teluk itu yang terbesar itu adalah Saudi Arabia. Ya, selain untuk haji dan umroh, nih program-program apa aja sih Pak untuk Saudi Arabia yang bisa kita bagi gitu untuk orang-orang atau pengusaha-pengusaha muda di luar sana atau yang mau jadi pengusaha ekspor dan lain sebagainya. Silakan Pak Yuda. Baik, makasih Mbak Nana. Dan barangkali karena ini udah seru dari tadi ya, saya juga mau santai saja, Ya. tapi mau menyampaikan sesuatu yang barangkali pendek, singkat, tetapi itulah intinya. Jadi kita di Kadin, saya pakai bahasanya kita, karena kita semuanya Kadin, Ya. itu kan mendapatkan misi lah dari negara ini untuk melakukan dukungan terhadap pemerintah untuk meningkatkan trade and investment, meningkatkan ekspor. Nah, seperti tadi Bu Nana bilang, sampaikan bahwa Saudi Arabia, saya coba bicara di satu dulu sektor, adalah bukan salah satu tapi satu negara terbesar di Gulf, baik secara geografis, secara populasi maupun secara ekonomi. Betul Tetapi banget. tidak sebagai pendapatan per kapitanya memang tidak paling tinggi, tapi PDB-nya tetap dia paling tinggi. Nah, barangkali ada satu yang sudah kita kita jalani bertahun-tahun, itu selalu kita dikenalnya kalau ke Saudi itu cuma dua, pergi umroh haji atau TKW. Ya. Oke. Nah, tugas kita di Kadin ini adalah yang pertama adalah menunjukkan bahwa dengan negara-negara Teluk, dengan Saudi khususnya, itu bukan hanya umroh, haji, dan TKW. Dan hal ini disampaikan berulang kali waktu baik oleh duta besar Saudi di Indonesia. Jadi pada saat kami melakukan courtesy call kepada Pak Dubes Esam, itu beliau juga menyampaikan, kenapa kalau orang ke Saudi itu ngomongnya cuman TKW, Ya. umroh dan haji. Padahal Betul. banyak sekali. Betul. Seperti ditanyakan tadi Bu Nana, apalagi banyak sekali komoditi yang bisa kita ekspor ke Saudi. Apalagi rempah ya Pak. Apalagi rempah, kopi, briket, banyak sekali yang mereka minta. Dan pasarnya cukup besar. Nah, keuntungan buat Saudi, saya ini mohon maaf ya Pak ya, karena Pak Dripa ini juga sebagai deputy untuk Bahrain. Oke. Saya sudah mencoba melakukan kolaborasi sesama deputy untuk bagaimana negara-negara Teluk ini bisa digarap dengan sebaik-baiknya. Kita bisa jadikan contohnya Saudi sebagai hub. Gitu. Jadi semuanya masuk dulu ke Saudi, lalu kita bisa distribusikan. Contohnya Bahrain misalnya. Barangkali penerbangan ke Saudi jauh lebih banyak. Jadi bisa kita kirim dulu ke Saudi. Nanti dari Saudi kita bisa kirim by land dengan transportasi darat menuju ke Bahrain. Betul. Saya kira itu akan menjadi trigger buat pengusaha-pengusaha kita. Dan sekarang sudah banyak sekali, termasuk Kadin ini kemarin dengan Pak Ketua kita yang namanya Pak Suryo Putranto itu mengikuti yang namanya Global Islamic Investment Forum. Ya, di situ diperlihatkan bahwa banyak sekali peluang ke sana, termasuk misalnya kalau ke Saudi mau ngomong-ngomong kembali lagi haji. Haji kita menjadi salah satu yang terbesar di sana. Betul. Tapi yang menikmati bukan orang Indonesia, bukan pengusaha-pengusaha kita. Gitu. Nah, ini mungkin harus dikembangkan sama Nana lewat case-nya ini, bagaimana supaya uang yang kita belanjakan di Saudi itu bisa kembali lagi, benar. Belanja barang-barang kita. Ya, Belanja mungkin dengan produk UKM IKM ya Pak ya, Yes. seperti peci atau apa, atau tikar sembahyang, atau tasbih semuanya, atau misalnya kayak madunya ya, atau jerigen untuk air zam-zamnya dan lain sebagainya, itu dari Indonesia. Ya, jadi secara inti, secara prinsip bahwa kami di Komite GCC siap memfasilitasi saudara-saudara kita yang ingin melakukan ekspor ataupun membutuhkan investasi dari negara-negara Teluk, insya Allah bisa difasilitasi di sini. Demikian. Ya, di sini kebetulan nih Pak Ketuanya sudah hadir ya. Ini ada Pak Suryo Putranto ya. Ketuanya, kita langsung tanya nih, Pak.
ini kan Kadin Indonesia nih udah 6 bulan ya dalam kepemimpinan 6 barunya bulan. Pak Arsyad. Dan ini komite baru yang sebelum-sebelumnya belum pernah ada. Iya. Apa nih gebrakan trigger-trigger baru yang mau diberikan oleh Kadin Indonesia untuk komite negara-negara teluk? Wah, seru ya. Ada 6 negara teluk Iya. yang semuanya kaya raya nih Pak. Benar, Gitu ya benar. Pak ya. Oke, saya mohon sekali supaya Bapak memberikan manfaat buat, karena kita kan sekarang kan Kadin ini inklusif ya, memberikan informasi dari dalam keluar supaya Kadin itu nggak hanya makan sendiri Pak. Informasi-informasi dari luar yang bisa masuk ke Indonesia bisa dibagikan secara podcast gitu kan, dan bisa didengar oleh kaula-kaula muda dimanapun mereka berada, atau wirausaha baru yang akan datang ke Indonesia. Silahkan Pak Surya. Waduh, terima kasih, seru bener ini. Iya Bapak. Luar biasa. Selain daripada inklusif yang Yap. Pak Arsyad bilang, kita juga kolaborasi. Kolaborasi Betul. benar. Jadi memang dibuat komite Gulf Council Cooperation ini ada 6 negara, Betul. dan negara-negara ini tuh negara yang potensi sekali besar. Nggak hanya minyaknya aja yang kita ambil dari mereka, tapi potensi yang kita kembangkan dalam hal ini Kadin berperan untuk meningkatkan segi ekspornya juga ke sana. Selain segi ekspornya juga, kita juga mengharapkan adanya yang kita sebut marketing oriented investment, di mana kita mengharapkan investasi mereka di Indonesia, karena itu mereka punya funding public fundnya untuk investment itu besar. Iya. Dan karena ini Kadin dalam hal ini dipimpin Pak Arsyad pada periode ini memberikan fokus yang cukup besar kepada negara-negara teluk. Betul. Kayak di Saudi ada yang namanya IPF. Jadi dia itu public fund-nya itu untuk juga investasi keluar. Selain daripada ada juga untuk wealth fund-nya dia, dia juga mengajak negara-negara berkembang, dia mau investasi di mana produknya itu tuh dibuat di sini tapi dijual kembali ke negara investor. Dia dapat keuntungan tuh bisa ada berapa ya? 3. Pertama, hasilnya itu dia bisa beli dengan harga murah karena dia sendiri yang produksi, kembali ke negaranya. Dia juga bisa jual di kotanya, di tempat bikin investasinya. Plus juga regional. Indonesia ini kan ASEAN. Betul. ASEAN ini ada 10 negara ya. Kita sudah ada perjanjian di ASEAN. Dia juga bisa manfaatkan produknya itu untuk jualan di regional. Nah, karena ini di komite GCC ini kita berupaya mengadakan kolaborasi kepada setiap, kita lewat dubes-dubesnya. Nah, kemudian masuk juga kepada kadin-kadinnya, ke chamber-chambernya dari Saudi, dari UAE, dari Oman, Qatar, Kuwait, Ya, sama betul, Bahrain. betul. Jadi kita sangat-sangat berharap dukungan. Pertama dari juga Kadin itu mengharapkan dari UMKM-nya. UMKM-nya ini kan negara-negara ini ekspornya dibutuhkan di negara-negara tersebut. Sementara kita cuma ambil minyaknya aja. Nah, sayang kan? Iya, Sedangkan betul. potensi kita di sini yang bisa dipakai itu banyak. Mereka juga butuh Rempah, ya kan? Mereka dari juga kita bisa rempah, kerajinan tangan ATK, UMKM, kerajinan. tasbih, ya Pak ya, Masya tikar Allah. sembayang Itu dan dia, lain Bu. sebagainya, ya kan Pak? Karena itu kita sangat-sangat berfokus gimana nih caranya supaya teman-teman UMKM kita dan Kadin bisa mempromot ini. Betul. Karena jalur kita juga alhamdulillah sudah ada di setiap kedutaan. Kita hubungan sama kedutaan 6 negara ini sangat baik. Mereka juga sangat support. Bahkan mereka bilang, oh kami itu di negara kami lagi butuh ini. Nah terus kita rekap, kita kurasi, kita berikan lagi nih. Kan di Kadin ini departemennya banyak. Betul. Gitu, Juga betul. ada satu juga Pak, pengalaman saya pribadi sekitar 9 tahun yang lalu saya mengirim 25 welder Wow. tenaga las ke Dubai. Ya kan? Dari Indonesia ke sana. Karena di sana itu welder sangat sulit, Pak. Jadi ini juga saya kebetulan di WKU bidang ketenaga kerjaan, iya. ya kan? Cocok lah Dan itu. pendidikan. Nah, Betul. kenapa kita? Karena mereka rata-rata itu untuk menjadi welder, fitter. Jadi yang dikirim ke sana nggak cuma TKI, Betul, ya kan, Pak? betul. Apalagi tenaga-tenaga kerja yang untuk electrical itu kita Iya. bisa latih dulu. Dan mereka sangat-sangat butuh, Pak, dengan tenaga middle up.
ya, tapi tidak langsung ke manajemennya, Yeah. tetapi misalnya tenaga-tenaga ahli gitu. Nah mungkin Pak Suryo juga di sini saya tadi sudah berbincang-bincang dengan Pak Yuda ya, Yeah. bahwasanya Saudi Arabia juga tadi ya Pak ya, negara teluk terbesar yang populasinya paling banyak di negara Timur Tengah ya. Betul. Nah itu tadi kita sudah ngobrol juga bahwasanya nggak hanya untuk TKI dong, umroh, haji, masih banyak yang lain. Apalagi sekarang kan UMKM itu harus naik kelas ya, karena ternyata pasca pandemik itu malah yang menopang perekonomian kita. Benar. Itu justru dari middle down, Benar. bukan middle up gitu. Betul. Nah sekarang nih ya, ini kebetulan Pak Tripa di sini kan adalah komite juga Pak untuk Kepri, dan kemarin kunjungan beliau ke Kepri dan akhirnya kita ketemu di Munasus ya. Kita tanya nih sedikit, kebetulan ya di Kepri itu ada 45 perusahaan offshore oil and gas yang rata-rata dari negara-negara teluk, khususnya Dubai. Ya kan? Nah di sini adalah suatu collaboration yang sangat bagus ya. Apalagi saya dengar-dengar nih Agustus akan ada perjalanan bisnis. Nah, ayo kalian buat pengusaha-pengusaha yang mau pengen tahu gimana sih caranya untuk kita buka peluang nih, bisa daftar nanti di sini. Yeah. Ya, kita akan infokan ke Kadin Indonesia di bagian komite tetap untuk komite bilateral ya, negara-negara teluk atau Gulf Cooperation Council ya. Oke. Nah, sekarang yang lain mungkin yang Bapak pengen sampaikan kepada teman-teman pengusaha-pengusaha yang belum masuk Kadin. Ya kan? Apa sih manfaatnya kalau kita masuk Kadin? Saya rasa banyak banget ya Pak. Salah satunya yang seperti kita mau ekspor ya. Atau kadang-kadang seperti cerita kita tadi bahwanya bukan hanya ekspor. Ya, salah satunya juga masalah pendidikan. Betul. Nah kemarin Pak waktu di Singapura ya, itu saya kedatangan perusahaan besar dari Oman. Ya, perusahaan besar dari Oman, dia tahu Kadin ada di sana waktu Pak Arsyad di sana, Bu Sinta dan semuanya, mereka bilang begini, Bu Nana, saya mau beli sekolah. Investasi sekolah. Saya mau beli sekolah yang muridnya banyak. Untuk apa Pak? Saya bilang, iya, supaya mereka itu kami latih di negara kalian. Kalau mereka sudah lulus bisa kerja di negara kami. Itu juga MOI juga itu. Tapi tenaga kerja. Iya. Market oriented investment. Jadi dia invest di sini, hasilnya buat betul. Dia. Jadi ternyata yang kita kerjasamakan bukan hanya produk ya Pak ya, tetapi juga SDM. Betul. Seru banget. Teman-teman semua. Di Kadin ini adalah kumpulan daripada pengusaha-pengusaha. Jadi masing-masing bukan perorangan yang daftar, tetapi PT kita masing-masing. Dan masing-masingnya kita itu bisa ada dapat value daripada linker yang kita bangun. Nah, buat yang mau umroh nih dari Kepri nih ya, nanti mungkin kita akan bisa gabung ke umroh-umroh yang ada yang di bawah daripada Kadin Indonesia di CGG ini, yang kebetulan dari Saudi Arabia nanti akan memberikan banyak information ya Pak ya, betul. Mengenai yang mana sih umroh yang bagus. Dan itu beberapa segmen nanti di periode berikutnya. Luar biasa ya. Jadi banyak hal yang. Jadi undangan tadi yang bulan Agustus tuh. Ya, gimana Bapak? Betul. Mudah-mudahan insya Allah Kadin itu mau mengadakan roadshow. Pertama memang ada B20 roadshow dengan Bu Sinta. Tapi kami di bilateral itu juga membuat kerjasama dengan negara GCC, di mana yang pertama ini kita dengan Saudi Arabia mau membuat exhibition. Betul. Di negara mana Pak? Di Saudi itu di kota Riyadh sama kota Jeddah. Baik. Plus Mekah. Di mana mereka sudah siapkan tempat. Mereka tuh juga sebetulnya bisa dikatakan haus produk apa yang mereka bisa manfaatin. Betul. Jadi ini kita jembatanin aja mereka, di mana exhibition ini disediakan tempat sama Kadin setempat, dan kita membawa sebagian delegasi itu adalah peserta yang exhibitor. Nah, kita ajak mereka. Di sini kita membuka peluang, silahkan yang
ingin ikut dalam program Kadin Roadshow ini ke Saudi. Kebetulan saya ikut. Oh, luar biasa. Kemarin sudah ya? daftar ya. Iya. Dan juga perlu diketahui bahwa sebenarnya di Kadin itu walaupun saya Kristen, kalian bisa bergabung juga ya. Jadi nggak harus ke negara Timur Tengah atau negara-negara Muslim. Kita nggak, itu salah kawan ya. Itu kan salah besti. Ya. Jadi di sini ini kita benar-benar Indonesia ini sangat multilateral. Jadi jangan saya Kristen tuh saya nggak bisa ikut. Tidak, semuanya ayo. Bisa. Kita nggak mengenal suku, agama dan ras di segala bidang kita di Kamar Dagang dan Industri. Benar ya Bapak? Betul. Ya kita kenal dagang. Ya. Gimana jadi cuan? Itu cuannya Pak. Ya, cuannya di mana? Benar banget. Ya, oke. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Ini Mbak Eka? Saya tadi cuma pembukaan aja. Pembukaan aja. Mungkin tambahan sedikit. Jadi di roadshow nanti selain Saudi Arabia, kan rencana kita akan juga ke negara-negara yang lain, Bahrain, Oman juga akan ada. Kemungkinan besar Oman juga akan ada exhibition. Kemudian Qatar dalam waktu dekat mungkin ada acara FIFA ya. Ya. Nonton FIFA di bulan November itu ada acara pertama kan B20 kita di Bali. Yang dipimpin Bu Sinta dengan Pak Arsyad. Nah di bulan November akhir itu kita juga ada World Cup, business matching dan nonton bersama FIFA World Cup di Qatar. Ya. Mari kita ciptakan peluang jadi uang bersama Kadin Indonesia Komite GCC.